Halo, perkenalkan nama saya Maria Tirolobi, mahasiswa Universitas Katolik de la Salle Manado, Prodi PGSD semester 2. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang moral dan watak dan juga perkembangan sosial pada anak. Pertama, tentang materi moral dan watak. Pada usia prasekolah sangat penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan moral yang tepat untuk hidup mereka. Pendidikan moral ini merupakan pembiasaan terus-menerus tentang sikap benar dan baik, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, berbicara tentang moral ini, siapakah yang berperan dalam penanaman sikap moral ini? Nah, yang berperan penting dalam penanaman sikap moral ini, yaitu peran orang tua dan guru. Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan moral pada anak sangat menentukan sikap dan kepribadian anak selanjutnya, termasuk juga dengan lingkungan sekitar. Perkembangan moral ini memiliki tahapan-tahapan agar anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Dalam hal tersebut, anak harus belajar apa saja benar dan apa saja yang salah. Anak-anak juga mereka harus diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam kegiatan kelompok, sehingga anak-anak itu dapat berbaur dengan kelompok dan belajar mengenal kelompoknya. Anak-anak juga harus dibiasakan mengembangkan keinginannya untuk mengekspresikan diri mereka, melakukan hal yang benar, bertindak untuk kebaikan bersama dan menghindari yang salah. Nah, selain moral, kita belajar juga tentang watak. Kita harus mengetahui tentang watak tersebut. Apa sih watak ini? Nah, watak itu disebut juga dengan karakter, yaitu suatu keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seseorang atau tindakan anak tersebut. Jadi, watak ini maknanya lebih tinggi daripada moral, karena pada watak kebiasaan yang sudah ditanamkan pada moral tentang yang baik, mereka mampu dan mau melakukan sesuatu yang sudah mereka tahu itu baik dan benar. Kita masuk dalam teori moral. Teori moral ini saya mengambil teori moral dari Wiwit Wahyuning dan Meta Rachmadana. Menurut mereka, istilah moral itu didefinisikan, yaitu moral berkenan dengan atau berhubungan erat dengan norma-norma dan aturan mengenai apa yang baik atau benar dalam cara hidup seseorang atau dalam cara hidup anak-anak. Moral yang baik yaitu anak yang memiliki contohnya sikap yang jujur, dapat dipercaya, lembut, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, sikap dan perilaku moral. Apa itu perilaku moral? Perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang baik dan pantas untuk anak-anak itu lakukan, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apa itu sikap moral? Sikap moral adalah suatu akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nah, contoh sikap moral yaitu misalnya di lingkungan sekolah, anak-anak itu dapat menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah, mengikuti upacara bendera, dan sebagainya. Ketiga, kita masuk dalam perkembangan moral. Perkembangan moral sangat-sangat berkaitan dengan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh anak dalam interaksinya dengan orang lain, misalnya dengan teman sebaya atau teman seangkatan mereka. Perkembangan moral ini bergantung dari perkembangan kecerdasan. Dengan berubahnya kemampuan menangkap dan mengerti atau memahami, anak-anak ini beralih ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi. Sejak anak pandai berbahasa, mereka itu pada usia 2 atau 3 tahun, pendidikan moral ini berlangsung dengan sangat cepat atau sangat pesat. Nah, di sekolah, guru dan anak ini saling berinteraksi dengan menerapkan kaidah-kaidah moral seperti anak-anak itu berlaku jujur, tidak boleh mengambil barang teman. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu peran orang tua dan pendidik dalam pengembangan moral anak. Orang tua dan pendidik adalah orang yang sudah dewasa tentunya, di mana mereka mampu menyesuaikan diri mereka dengan pribadi
anak masing-masing yang ada di sekolah. Menerima watak anak juga harus dilakukan oleh guru dan memahami bentuk-bentuk perilaku anak akan menghasilkan kesesuaian yang lebih empati dan lebih baik antara orang tua atau pendidik dengan anak tersebut. Hal ini akan membantu anak untuk mengembangkan kepribadian mereka. Ya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perkembangan sosial pada anak. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Perkembangan sosial anak ini ditandai dengan meluasnya lingkungan pergaulan. Anak mulai melepaskan diri dari lingkungan keluarga. Perkembangan sosial ini tidak akan berjalan bila anak ini tidak diberi kesempatan untuk mengalami semua suka dan duka, pahit dan manis yang timbul karena pergaulan mereka. Perkembangan sosial adalah suatu proses untuk membentuk nilai anak-anak, keterampilan mereka, kelakuan, dan sikap seseorang sedemikian rupa sehingga dengan tuntutan masyarakat tempat ia hidup. Nah, pola perilaku sosial. Pola perilaku sosial itu yang saya pelajari itu ada 6, yaitu kerjasama, yaitu anak-anak itu mampu bekerja sama, empati, kemurahan hati, persaingan yang sehat antar teman, dan tidak mementingkan diri sendiri serta ketergantungan dengan orang lain. Sedangkan pola perilaku tidak sosial itu egois, prasangka, sok berkuasa, mengejek, dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan sosial, misalnya saya mengambil contoh perilaku yang sok kuasa. Perilaku ini adalah kecenderungan yang mendominasi orang lain atau teman atau menjadi majikan. Jadi jika diarahkan secara tepat, hal ini dapat menjadi sifat pemimpin. Tetapi jika tidak diarahkan secara tepat, hal ini biasanya mengakibatkan timbulnya penolakan dari kelompok sosial atau dari teman-teman. Nah, pengaruh lingkungan dalam perkembangan sosial anak, yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga ini adalah tempat di mana anak itu dapat berkembang secara lebih baik. Karena jika anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berisi kebahagiaan, maka anak cenderung mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia atau girang. Sebaliknya, hubungan yang dalam keluarga itu tidak rukun, misalnya tidak rukun antara anak dengan orang tua, suami dan istri, itu mempengaruhi anak, akan menimbulkan kemarahan dan kecemburuan. Yang kedua adalah masyarakat. Jika anak diterima dengan baik oleh masyarakat atau teman sekelompok, teman sebaya, besar kemungkinan anak mempunyai emosi yang menyenangkan untuk mengembangkan sosialnya. Yang ketiga adalah sekolah. Anak dapat bergaul dengan teman-temannya, juga dengan ibu guru. Nah, anak ini dapat belajar bersabar terhadap gangguan temannya yang nakal, dan anak belajar untuk menolong temannya. Jadi sekolah ini merupakan tempat latihan atau persiapan bagi anak untuk menghadapi kehidupan tanpa perlindungan orang tua, dan anak ini bisa lebih menjadi anak yang mandiri. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial ada 6, yaitu agresif, negativitas, pertengkaran, mengejek, perilaku sok kuasa, dan berbohong. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak dan membuat anak ini menjadi anak yang tidak baik. Nah, yang terakhir adalah cara mengembangkan rasa sosial positif pada anak sekolah. Nah, yang pertama adalah aturan. Aturan ini dapat mengendalikan diri anak untuk melakukan sesuatu yang menjadi harapan dari semua orang. Kedua, disiplin. Dan yang ketiga, empati. Keempat, sikap ramah. Dan kelima, kerjasama. Anak ini dapat dibentuk kerjasamanya melalui kelompok dengan teman-temannya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Terima kasih.